tolong bicara yang benar. Kamu sama sekali tidak boleh menempuh jalan kejahatan. Di mana pagoda roh suci? Pagoda roh suci. Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Kamu harus bertanya pada dua orang di belakangmu itu. Liusia putri klan iblis. Rue Jinghong saintes sekte abadi. Pergi ke neraka. Terima kasih kalian berdua, kalau tidak aku hampir binasa barusan. Jika Liusia mengambil pagoda roh suci di dalam dirimu, dia akan benar-benar menjadi ratu klan iblis. Jika itu terjadi, dunia akan dilanda kekacauan besar, dan rakyat akan menderita kesengsaraan yang tak terhitung. Apakah itu akan memengaruhi gaji bulanan saya sebesar 3.500? Jika kau bahkan tidak bisa melewati malam ini, apakah kau masih akan peduli dengan gaji 3.500-mu? Cukup omong kosong. Serahkan pagoda roh suci. Tuan Pagoda, kamu juga sudah melihatnya. Kedua wanita ini benar-benar tangguh. Aku tidak bisa lagi melindungimu. Aku hanya bisa menyerahkanmu. Jangan khawatir, aku akan merindukanmu. Aku tidak bisa hidup berdampingan dengan klan iblis. Serahkan pagoda roh suci. Dasar iblis betina yang kurang ajar. Hati-hati atau aku tidak akan bersikap sopan padamu. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Aku punya saintes sekte abadi. Siapa yang harus kutakuti? Aku lihat kau tidak bisa menyerahkan pagoda roh suci, benarkah? Nah, aku akan mengajarimu sekarang juga. Kitab Kesebihan Agung Yin Yang, apakah kau siap? Maju saja, Tuan Pagoda. Ekstrem Yin. Yan muncul. Ekstrem Yin. Bi muncul. Langit dan bumi berdalin. Jalan Agung muncul secara alami. Langit dan bumi bersaing. Jalan Agung muncul secara alami. Adalah persaingan antara langit dan bumi. Dalam aura kitab suci Kesedihan Agung Yin Yang, bagaimana dia bisa mengetahui seni ini? Teknik kultivasi tertinggi klan iblisku. Legenda mengatakan bahwa klan iblis memiliki kemampuan luar biasa yang mengguncang langit. Menyatukan klan iblis yang kacau pada masa itu, memungkinkan klan iblis untuk memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan sekte abadi. Ru Jinghong, kau harus tahu. Jika Yindu mengolah kitab suci Kesedihan Agung hingga selesai, dia akan menjadi sosok seperti klan iblis. Pada saat itu, sekte abadimu akan berada dalam bahaya besar. Yindu bukan anggota klan iblis. Bahkan jika dia mengolah kitab suci Kesedihan Agung hingga selesai, dia belum tentu menjadi musuh sekte abadiku. Dia sudah memasuki tahap pemurnian Ki. Kecepatan kultivasinya ratusan atau ribuan kali lebih cepat daripada orang biasa. Itu hanyalah tahap pemurnian Ki. Kau dan aku sudah lama melampaui tahap pemurnian Ki. Dengan alam yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa kau gugup? Apa yang ingin kau katakan? Rumor mengatakan, justru karena seseorang di antara anggota klan iblismu mengkhianati klan iblis, sehingga kehancuran klan iblis terjadi. Cukup. Liusia, mengapa pagoda roh suci? Setelah berada di tangan klan iblismu selama ribuan tahun, tak satu pun orang sejauh ini mampu membuatnya mengakui tuanya. Ru Jinghong, kau memaksaku. Liusia, kau dan aku telah bertarung selama hampir 10 tahun. Sudah setidaknya 8 tahun, kau tidak bisa mengalahkanku. Ini adalah dunia fana. Karena kamu telah datang ke dunia fana, kamu harus mematuhi aturan. Putra Dewa Pelindung Dunia, Ki. Aturan penjaga dunia tidak dapat dilanggar. Aku ingin melihat betapa menakjubkannya orang yang dipilih oleh pagoda roh suci sebenarnya. Apa yang kau dambakan? Kesempurnaan agung pemurnian Ki dalam 3 malam. Benar-benar luar biasa. Sudahkah kau memutuskan? Apakah kau siap menerima kematian dengan tenang? Atau ditekan di dalam pagoda penekan iblis? Aku sekarang telah mengolah seni tertinggi. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Yindu, kau tidak berpikir bahwa berkultivasi semalam saja kau tak terkalahkan di bawah langit, bukan? Hanya pemurnian Ki. Aku melampauimu ketika aku berusia 5 tahun. Apakah kamu lapar? Aku akan pergi membeli sesuatu untuk dimakan. Sebelum aku mulai berkultivasi, aku diancam oleh 2 wanita. Setelah aku mulai berkultivasi, aku masih diancam oleh kedua wanita ini.
Apakah aku berkultivasi tanpa hasil? Tidak bisa melihatku, tidak bisa melihatku. Kakak, jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan. Tepat pada waktunya untuk menguji hasil kultivasiku tadi malam. Bagaimana menurutmu? Persaingan langit dan bumi ini, kitab suci kesebihan agung Yin Yang. Lumayan kurasa. Tuan Pagoda, kamu benar-benar tangguh. Kau anak kecil. Yang Mulia Sang Putri, memanggilku ke sini. Urusan mendesak apa yang membutuhkan kehadiranku. Situasinya telah berubah. Pagoda Roh Suci benar-benar telah memilih seorang master. Dia adalah manusia fana dari dunia sekuler. Dia benar-benar berhasil mengolah seni kultivasi tertinggi klan iblis, yang tidak seorang pun mampu kuasai selama ribuan tahun. Langit dan bumi bersaing. Kitab suci kesedihan agung Yin Yang. Mengapa Yang Mulia tidak menangkap orang itu dan membawanya kembali ke klan iblis untuk mengekstrak Pagoda Roh Suci? Saintis sekte abadi Ru Jinghong juga hadir. Aku tidak yakin aku bisa mengalahkan Ru Jinghong dan menangkap orang itu. Apakah Anda membutuhkan bawahan Anda untuk bertindak? Tidak perlu. Aturan penjaga batas tidak bisa dilanggar. Aku ingin kau memberitahu Tetua Agung bahwa aku mungkin harus tinggal di dunia sekular untuk jangka waktu tertentu. Ya. Di mana Liusia? Dia seharusnya ada di kamarnya. Bagaimana kalau kita berdua makan dulu? Kau butuh waktu selama ini hanya untuk membeli sarapan. Pagoda Roh Suci telah memilih seorang fana sebagai tuannya. Ya. Kalau begitu bawa seluruh orang itu kembali. Ya. Kakak Chen, Kakak Jia, apakah kamu puas? Puas? Sangat puas. Kalau begitu ingatlah untuk datang mencariku lagi lain kali. Baiklah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jaga diri, pastikan untuk datang mencariku lain kali. Apa yang sedang kau lakukan? Menghasilkan uang. Kalau tidak, bagaimana aku harus menghidupi kalian berdua? Apakah kau benar-benar kekurangan uang? Saat hidup di dunia ini, siapa yang tidak kekurangan uang? Kau seharusnya mengatakannya lebih awal. Uang dunia sekuler ini, aku punya banyak. Yang Mulia Putri yang terhormat. Kesatria Anda melapor kepada Anda. Inilah arti kehidupan. Inilah hidup. The film was translated and narrated by M Media. Orang-orang di dunia sekuler tentu tahu bagaimana menikmati diri mereka sendiri. Seluruh hidup mereka hanyalah 100 tahun yang singkat. Mereka hanya menikmati kesenangan selagi bisa. Tuanku. Target berada di halaman King Fan. Ada 3 orang di halaman. Selain target Tindu, yang hanya berada di tahap pemurnian Qi, Putri Liusia, dan saintis Rui Jinghong. Keduanya memiliki kultivasi tahap Mahayana. Oleh karena itu kita perlu memisahkan mereka. Mulai operasi. Dimengerti? Ya. Ini buruk.
Liu Xie dan Rui Jinghong. Kamu pasti mengirim orang untuk memancing mereka pergi. Hanya bocah di tahap pemurnian Qi. Tanpa perlindungan Liu Xing dan Rui Jinghong, kau harus patuh menerima kematianmu. Aku terutama ingin tahu, siapa yang mengirimmu ke sini? Kalian datang bergelombang. Benar-benar menjengkelkan. Bocah, ketika kau mencapai dunia bawah, pergilah bertanya pada Raja Yama. Energi vitalitas dan darah yang sungguh mendalam. Kau sebenarnya berada di tahap pembentukan dasar. Bagaimana mungkin? Bagaimana itu tidak mungkin? Perbedaan antara manusia terkadang lebih besar daripada perbedaan manusia dan hantu. Bocah, kau memaksaku. Pembakaran darah. Apa yang kalian berdua lakukan? Menonton pertunjukan. Kami awalnya berencana untuk campur tangan. Siapa sangka bahwa kamu benar-benar diam-diam maju ke tahap pembentukan dasar. Kapan kamu maju? Hanya 1 malam. Dan kamu maju. Sehebat itu. Tahukah kamu? Orang biasa berkultivasi selama lebih dari 10 tahun. Sebelum mereka bisa maju ke tahap pembentukan dasar. Bagaimana bisa? Apakah kamu cemburu? Putriku, kenapa kamu tidak memberitahuku? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk The maju? film was translated and narrated Pelit. by M Media. Pasti butuh waktu lama. Jadi kamu malu mengatakannya. Apakah kau benar-benar ingin tahu berapa lama kita perlu untuk naik dari tahap pemurnian Qi ke tahap pembentukan dasar? Jangan khawatir. Aku tidak akan menertawakanmu. Dalam 1 hari, secara berturut-turut menembus 3 alam. Seorang manusia biasa di pagi hari, seorang kultivator inti emas menjelang senja. Apa maksudnya itu? Pada ulang tahunku yang kelima, aku mulai berkultivasi. Di pagi hari, aku masih seorang manusia biasa. Dalam 1 hari, secara berturut-turut menembus 3 alam. Pemurnian Qi, pembentukan dasar, inti emas. Menjelang malam, aku sudah menjadi kultivator hebat tahap inti emas. Kembali dan masaklah. Dengan menjatuhkannya seperti ini, tidakkah kamu takut dia akan mengembangkan semangat bersaing? Tidak. Itu hanya akan membuatnya lebih bersemangat. Sejak kapan kamu memahaminya dengan begitu baik? Sebuah perasaan. Bibiu. Silakan coba. Begitu patuh. Ya, bukankah kamu memberiku terlalu banyak? Beberapa waktu lalu. Aku tidak punya cara untuk membalasmu. Bagaimana kalau aku menarikan 1 segmen untukmu? Kamu juga bisa melakukan itu. Bicara tentang ini, semuanya menyakitkan hati ketika aku bekerja di panti pijat itu. Selain memijat kaki pelanggan, terkadang ketika mereka senang dengan pijatannya, mereka bahkan memintaku menari sedikit untuk memeriahkan suasana. Baiklah. Kalau begitu menarilah sebentar untukku. Jika kamu menari dengan baik, kamu akan diberi hadiah besar. Batas waktu yang diberikan oleh guru. Tinggal 5 hari lagi. Terakhir kali aku coba. Aku tidak menyangka bocah itu ternyata telah maju ke tahap pembentukan dasar. Kali ini kami berdua, sama-sama kultivator hebat tahap inti emas, menangkap bocah itu hidup-hidup. Bukankah itu sudah lebih dari cukup? Bocah itu keluar setiap tengah hari untuk membeli bahan makanan. Saat itulah kita menyerang. Bangun pagi-pagi. Merangkul matahari. Penuh energi positif. Itu lompatan yang bagus. Aku akan pergi membeli bahan makanan.
Aku merasa bocah itu sengaja memimpin kita ke sini. Apakah ada konspirasi? Kalau begitu haruskah kita masuk? Mundur. Prinsip jangan pernah memasuki hutan yang kau temui. Tidakkah kau mengetahuinya? Kualitas umpan meriam saat ini setinggi ini. Mereka tidak belajar cara mencari mati, tetapi strategi militer sekarang. Bisakah kita mengonfirmasi identitas mereka? Tetua Ditian memiliki ajudan terpercaya. Tidak ada yang tahu siapa dia. Dan tidak ada yang tahu namanya. Jadi kamu mengatakan kamu tidak yakin. Berhentilah bersikap dramatis. Kita perlu menangkap satu orang hidup-hidup untuk memastikannya. Jika mereka benar-benar milik organisasi pribadi Ditian, posisimu akan berada dalam bahaya. Ditian sama sekali tidak akan mengizinkan seorang putri klan iblis untuk bersaing dengannya memperebutkan posisi Raja Iblis. Posisi itu tidak bisa dipertahankan. Terimalah belasungkawa saya. Ru Jinghong dan aku telah memutuskan dengan suara bulat untuk mengirimmu sebagai umpan, untuk memancing keluar anggota organisasi. Kami berdua akan bersembunyi di balik bayangan. Begitu mereka muncul, kami akan menangkap mereka semua dalam satu serangan. Aku keberatan. Anda boleh menyatakannya. Aku menentang. Bagaimana jika aku kehilangan ginjalku? Apa yang harus aku lakukan? Keberatan ditolak, Aku menolak untuk menerima ini. menolak untuk menerima. Baiklah, kalau begitu. Liu Xia dan aku. Yang satu akan kembali ke sekte abadi. Dan yang satu akan kembali ke klan iblis. Ketika saat itu tiba, kamu tidak hanya akan kehilangan ginjalmu, kamu The juga film was akan kehilangan translated nyawamu. and Mana yang lebih narrated penting, by M ginjalmu atau Media. nyawamu? Kalau begitu kau harus membayar ekstra. Pria bertopen. Pria bertopen. Pria bertopen. Pria bertopen. Pria bertopen. Si idiot ini. Pria bertopen. Umpan yang begitu jelas. Siapapun yang punya sedikit akal bisa melihatnya. Itu belum tentu benar. Pria bertopen. Bocah itu memperlakukan kita seperti orang bodoh, bukan? Sebentar lagi kita akan membiarkan bocah ini mengetahui kemampuanku. Pria bertopen. Haruskah kita membantunya? Uangku. Tidak semudah itu didapatkan. Selamat datang kalian berdua. Saudara berpakaian hitam. Apa maksudnya? Dia masih berpikir Liu Xin dan Rue Jinghong akan menyelamatkannya. Tuan-tuan, aku memberimu kesempatan. Selama kalian menyerah dengan patuh dan menjelaskan semuanya dengan jelas, aku menjamin atas nama Dewa Kekayaan, kalian bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bocah, siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Liu Xia putri klan iblis. Rue Jinghong saintes sekte abadi. Bagaimana kau tahu? Bocah, jangan berani-beraninya kau berfantasi tentang mereka berdua. Aku bisa menyelamatkanmu sekarang. Seseorang sudah The pergi film untuk was menghentikan mereka translated berdua. and narrated by M Media. Bocah, bersiaplah untuk mati. Pukulan 100 belahan. Ini tidak mungkin. Pukulan 100 belahanku jelas bukan sesuatu yang seseorang di tahap pembentukan dasar sepertimu bisa tahan. Tahap pembentukan dasar. Aku sudah lama tidak berada di tahap itu. Ini baru 2 hari saja. Bagaimana mungkin? Katak di dasar sumur. Kakak, apa yang akan kau lakukan? Aku akan membakar diriku sendiri untuk mencapai tingkat kultivasi tahap jiwa baru lahir setengah langkah. Tapi kau akan mati. Selama bertahun-tahun, kau telah mengambil semua kejayaan. Kali ini, biarkan aku yang melakukannya.
Biarkan aku melihat momen paling cemerlangmu. Betapa megahnya itu. Kakak. Pukulan pemindah gunung. Satu pikiran muncul, dan langit serta bumi berubah. Anda berada di alam abadi bumi. Belum tiba. Ini merepotkan. Selama kalian berdua tidak bertindak, aku juga tidak akan bertindak. Serahkan saja semuanya pada pihak itu. Bagaimana jika kami bersikeras untuk bertindak? Nak, biarkan dia memukulmu. Aku ingin melihat. Apakah dia memukul lebih cepat? Atau apakah aku Tuan Pagoda memperbaiki lebih cepat? Bagaimana mungkin? Setelah menerima pukulan seberat itu dariku, kau masih bisa berdiri. Aku adalah ketua yang tak terbunuh. Mati pukulan 100 belahan. Kenapa kau belum mati juga? Tuan Pagoda itu bisa membantuku pulih dari cedera. Apakah aku perlu memberitahumu itu? Memiliki kemampuan Turan terasa sangat hebat. The film was translated and Jika Anda narrated tidak by ingin M hidup, Media. maka matilah. Yindu. Dia sudah lama tidak bisa bertahan. Dia murni didukung oleh satu keyakinan. Kalau begitu mari kita cepat bantu dia kembali. Yindu. Yindu. Tuan Pagoda, mengapa kau tidak membiarkanku bangun? Nak, jangan gagal mengenali niat baik. Aku sedang membantumu tahu. Tuan Pagoda, kemampuan curangmu. Aku memberinya 5 bintang. Bibi Hua. Apakah Anda masih ingat? Ahli alam abadi bumi setengah langkah. Aku merasa orangnya sangat akrab. Tapi, aku tidak bisa memastikan. Dan perasaannya sangat aneh. Apa yang aneh tentang itu? Aku merasa orang itu tidak terlihat seperti seseorang dari klan iblis, melainkan seperti seseorang dari sekte abadi. Kondisi Yindu stabil. Ketika dia bangun kali ini, aku perkirakan dia sudah maju ke tahap jiwa baru lahir kan? Tahap jiwa baru lahir pada dasarnya adalah proses kembali ke asal. Selama seseorang menemukan hati sejatinya, ingin melampaui penghalang ini, tidaklah sulit. Bakat Yindu tidak luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa, dalam jangka waktu yang begitu singkat, maju dari sekadar manusia biasa menjadi seorang kultivator hebat tahap jiwa baru lahir? Bakat Yindu mungkin tidak mencengangkan, tetapi karakternya yang ulet dan teguh adalah aset terbesarnya. Mungkin. Tuan Pagoda, tubuhku telah pulih sepenuhnya. Nak, apakah kamu ingin maju? Apa maksudmu? Kondisi pikiranmu saat ini sudah sepenuhnya memadai. Hanya saja akumulasi energimu tidak mencukupi. Aku punya pil pemulihan agung di sini. Jika kamu meminumnya, kamu akan dapat maju ke alam jiwa baru lahir. Sudah dimulai. Maju ke tahap jiwa baru lahir. Bahkan di antara klan iblis, seorang kultivator hebat tahap jiwa baru lahir sudah menjadi pilar kekuatan. Terlebih lagi orang-orang itu melalui puluhan tahun sebelum mereka bisa mencapai tahap jiwa baru lahir. Ketika berbicara tentang kultivasi, bakat adalah yang utama. Mencapai tahap jiwa baru lahir benar-benar berbeda. Aku merasa seolah seluruh dunia sangat jelas. Sebuah ilusi. Apakah Anda ingin tahu kapan kita bisa menembus ke tahap jiwa baru lahir? Tidak perlu. Aku jelas tidak ingin menderita pukulan semacam itu.
Baguslah kamu tahu batasanmu. Namun, sebenarnya di tahap apa kalian berdua? Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Tahap Mahayana. Mengenai alam kultivasi ini, dari yang terendah hingga tertinggi, pemurnian Ki, pembentukan dasar, inti emas, jiwa baru lahir, transformasi jiwa, pemurnian kekosongan, integrasi tubuh, tahap Mahayana, alam abadi bumi, dan akhirnya T, alam abadi The sejati. film was translated Anda tampaknya and memiliki pemahaman narrated yang by komprehensif. Media. Tuan Pagoda memberitahuku. Tuan Pagoda juga memberitahuku bahwa begitu kau mencapai tahap inti emas, mengandalkan kultivasi saja tidak berguna. Kau harus mengandalkan pencerahan dari kondisi pikiranmu sendiri. Jika seseorang dapat mencapai pencerahan dalam satu pagi, mungkin untuk melangkah melalui beberapa alam secara berurutan. Legenda mengatakan, ketika klan iblis berada di puncaknya, dan sekte abadi hampir dihancurkan, seorang tetua, sekte abadi yang menjaga gudang kitab suci, seorang manusia biasa, mencapai pencerahan dalam satu pagi, mengambil 3 langkah, dan langsung memasuki alam abadi sejati. Melihat ini klan iblis, merasa iba, serta menegaskan terang-terangan bahwa sekte abadi tidak akan binasa. Dia kemudian menarik pasukannya. Kau bilang bahwa mengambil 3 langkah ini, dan langsung memasuki alam abadi sejati. Apakah itu nyata atau palsu? Itu sangat fantastis. Ini adalah pemimpin aliansi generasi ke-14 dari sekte abadi kami, Taoist San Feng. Kalau begitu kau bilang Dawis San Feng ini sangatlah kuat. Kenapa mereka masih tidak bisa mengalahkan leluhur iblis? Ya, Kalau begitu leluhur iblis ini benar-benar kejam. Mereka semua adalah orang-orang di alam abadi sejati. Mengapa jaraknya begitu besar? leluhur iblis mungkin tidak berada di alam abadi sejati. Lalu di alam apa leluhur iblis itu? Pagoda roh suci di dalam diri Anda. Bukankah itu sudah memberitahu Anda? Tuan Pagoda tidak memberitahuku. Begitu Tuan Pagoda muncul, leluhur iblis binasa. Tuan Pagoda hanya memiliki warisannya. Tampaknya leluhur iblis tidak pernah memiliki masa lemah. Begitu dia lahir, dia membawa kekuatan iblis yang tak terbatas. Dia hampir sepenuhnya memusnahkan sekte abadi. Tampaknya bahkan organisasi penjaga batas pada saat itu tidak berani muncul untuk menghentikannya. Leluhur iblis menyebut penjaga batas sebagai anjing penjaga. Kalau begitu aku merasa, leluhur iblis ini bukanlah orang dari alam abadi sejati. Ya, semua orang di seluruh dunia kultivasi percaya bahwa alam abadi sejati bukanlah alam tertinggi. Ada alam yang bahkan lebih tinggi, yaitu alam leluhur iblis. Oleh karena itu, kami menyebut alam yang tidak diketahui ini alam leluhur iblis. Menggunakan identitasnya sendiri untuk menamai sebuah alam. Dia jelas-jelas menetapkan aturan. Leluhur iblis secara alami memiliki kekuatan untuk menetapkan aturan. Yindu, ketika kamu mendapatkan pagoda roh suci, kamu sudah memiliki potensi untuk tumbuh menjadi sosok seperti leluhur iblis. Kalau begitu kalian berdua harus melindungiku dengan baik. Kalau tidak tekanan padaku terlalu besar. Melindungimu bukanlah masalah, tetapi kamu harus memberikan imbalan kan? Memberi apa? Aku menjual keahlianku bukan tubuhku. Siapa yang menginginkan tubuhmu? Aku ingin pagoda roh suci. Berhentilah main-main. Walaupun aku memberikannya, kau tetap tak bisa menjadi masternya. Kamu, Yindu, saat pagoda roh suci mengakui Anda sebagai tuannya, Anda sudah menarik perhatian semua orang. Jadi begitu. Aku sehebat itu. Berhentilah bersikap hebat, cepatlah dan pergi memasak. Makan. Yang kau tahu hanyalah makan. Aku akan menjadi orang seperti leluhur iblis. Pernahkah kau melihat leluhur iblis memasak? Bisakah kamu memasak? Biar ku beritahu. Aku bukan lagi orang yang dulu. Uang tidak bisa lagi merusakku. Apakah Anda sedang memasak atau tidak? Mari kita bicara baik-baik. Aku akan memasak. Aku akan pergi memasak. Satu pikiran muncul dan langit serta bumi berubah. Kamu sudah melangkah ke alam abadi bumi. Kemampuan saya untuk maju adalah berkat Anda. Berterima kasih padaku untuk apa? Anda menafsirkan keinginan saya dan menjernihkan kebingungan saya. Kamu menginginkan pertumbuhannya. Kamu The film menginginkan was translated agar and dia bisa tumbuh narrated hingga by alam Media. leluhur iblis yang berada di atas alam abadi sejati. Ya, saya ingin melihat pandangan yang lebih tinggi.
Tuan tusukan bayangan. Seseorang menerobos di halaman King Fan. Alam abadi bumi. Aku merasakan auranya. Diduga itu adalah Rui Jinghong Saintes Sekte Abadi. Dimengerti. Aku akan mengirim orang untuk memimpin mereka pergi. Laksanakan misimu tanpa khawatir. Itu saja. Ya. Di mana Liu Xia? Dia mungkin sedang berkultivasi di kamarnya. Mengapa aku biasanya tidak melihatnya berusaha keras seperti ini? Mengapa dia tiba-tiba begitu rajin sekarang? Mungkin dia terprovokasi. Kau memprovokasinya lagi. Saya maju ke alam abadi bumi. Pantas saja, mengingat harga diri Liu Xia. Jika dia tidak menembus ke alam abadi bumi, dia pasti tidak akan keluar. Kemajuan suatu alam tidak dapat dicapai hanya dengan kultivasi terpencil. Itu bisa ditingkatkan. Itu juga membutuhkan pencerahan mendadak. Jika tidak, meski berkultivasi dalam pengasingan 300 tahun, tidak mungkin untuk menembus. Bagaimana kalau kalian berdua bertarung? Bibi Hua. Bibi Hua. Bibi Hua. Kau selesai berkultivasi begitu cepat. Komandan pengawal jubah hitam mengirimiku pesan. Mengatakan bahwa mereka menemukan pemimpin organisasi bayangan. Dan memintaku untuk menemuinya. Jadi kau belum menembus. Tunggu sebentar. Aku punya satu permintaan. Bisakah kita tidak bertarung di sini? Bagaimanapun juga, aku cukup menyukai tempat ini. Baiklah. Kalau begitu sebaiknya kau mengikutinya. Aku dengar kau menemukan tusukan bayangan itu di samping Ditian. Ya, Siapa dia? aku. Komandan tusukan bayangan itu kau. Kenapa? Itu Anda. Kita bertemu lagi. Satu pikiran muncul dan langit serta bumi berubah. Alam abadi bumi. Sebuah alam yang kukejar dengan susah payah selama puluhan tahun, namun tidak bisa kucapai. Lingkungan di sini bagus. Sebagai tempat pemakamanmu. Itu sangat cocok. Apakah kau begitu yakin? Orang-orang yang mencoba membunuhku sebelumnya, sekarang rumput di kuburan mereka sudah mulai tumbuh. Aku tahu kau telah memasuki tahap jiwa baru lahir. Tapi aku 3 alam lebih tinggi darimu. Ya, 3 alam. Itu cukup membuat putus asa. Namun, ini ada di dunia fana. Jika kau mulai bertarung di sini, organisasi penjaga batas tidak akan melepaskanmu. Ini adalah cakram rahasia langit. Ini bisa melindungi rahasia langit. Dalam radius 250 km. Bahkan jika kita bertarung sampai langit terbalik dan bumi retak, tidak ada yang akan menyadarinya. Persiapanmu cukup matang. Kau adalah komandan pengawal jubah hitam klan iblisku. Memimpin semua pengawal jubah hitam. Statusmu tidak di bawah Ditian. Kenapa kau bekerja untuk Ditian? Karena sejak awal, aku adalah bawahan tetua Ditian. Pada awalnya, Tetua Ditian mengadopsi 48 anak yatim. Aku adalah salah satunya. Tetua Ditian memberi kami makanan untuk dimakan, mengajari kami cara berkultivasi. Jika bukan karena Tetua Ditian, aku mungkin tidak akan tahu kuburan terpencil mana yang sudah menjadi diriku. lalu kenapa kau menipuku untuk keluar kali ini? Yindu, Sama seperti terakhir kali. Kita hanya perlu menunggu. kali ini Anda masih datang untuk Yindu. Ya, Mengapa? aku tidak peduli tentang Hindu. Aku hanya peduli tentang mantan leluhur iblis. Sebenarnya kau juga orang yang menyedihkan. Tapi satu hal yang sama sekali tidak seharusnya kau lakukan adalah membiarkan pagoda roh suci mengakui kau sebagai tuannya. Jadi matilah. Ru Jinghong pernah berkata, "Aku selalu berada di atas segalanya. Aku hanya bisa melihat kekurangan Yindu." Tidak. Ru Jinghong, kau salah. Aku tidak hanya bisa melihat kekurangan Yindu. Aku juga bisa melihat kerentanan Yindu.
Melihat keinginan Yindu, Kau telah mencapai alam abadi bumi. Berkultivasi hingga batas ekstrem di alam jiwa baru lahir adalah sesuatu yang tidak kuduga. Aku tidak pernah menjadi seorang jenius. Kalau begitu biarkan aku mengakhiri hidupmu yang biasa-biasa saja. Tahap transformasi jiwa. Kau maju ke tahap transformasi jiwa. Pernahkah kau mendengar tentang kemajuan melalui 3 alam dalam 1 hari? Legenda mengatakan, Liu Xia Putri Iblis dan Rui Jinghong Saintes Sekte Abadi pada kultivasi pertama mereka maju melalui 3 alam dalam 1 hari. Bakat bawaan seperti itu sungguh menginspirasi kekaguman. Kalau begitu hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikannya. Mungkinkah? Integrasi. Kau benar-benar mencapai integrasi. Bagaimana dengan itu? Bakat menentang surga. Dibandingkan dengan Liu Xin dan Rui Jinghong, kau bahkan lebih baik. Karena aku sudah maju. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. maju melalui 3 alam dalam 1/4 jam. Komandan tusukan bayangan. Apa pendapatmu tentang orang seperti itu? Di atas alam abadi sejati. Rui Jinghong, apakah ini harapanmu untuk Yindu? Dalam rentang waktu 1/4 jam, maju melalui 3 alam. Bocah Hindu ini benar-benar luar biasa. Anda kalah lagi kali ini. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Siapa sebenarnya Anda? Yang Mulia Daun Mapul. Aku maju melalui 3 alam dalam 1/4 jam. Aku berada di tahap integrasi sekarang. Mengerti. Emosiku sedang memuncak. Aku berada di alam abadi bumi. Aku menembus 3 alam berturut-turut dalam sekejap. Aku mencapai tahap integrasi. Ya, Aku menembus 3 alam berturut-turut dalam sekejap. Bahkan kau dan Liu Xia belum pernah melakukan itu. Dan yang kau katakan hanyalah ya. apakah 3 terobosan alam itu hasil pencerahanmu sendiri? Aku terlalu malu bahkan untuk menggodamu. Sebenarnya, aku juga telah mencapai alam abadi bumi. Saya sudah tahu itu. Kau maju setengah hari lebih lambat dari Jinghong. Kau ingin mati. Kami berdua telah bersaing sejak kami berusia 5 tahun. Terus-menerus mengejar dan melampaui satu sama lain. Menjadi setengah hari lebih cepat atau setengah hari lebih lambat adalah hal yang sangat normal, terlepas dari metode yang Anda gunakan. Maju 3 tingkat berturut-turut dalam sekejap benar-benar membuat saya tercengang. Itu bukan sepenuhnya jasa diriku sendiri. Tuan Pagoda juga membantuku. Dia menyuntikkan energi spiritual ke dalam diriku, memungkinkanku melihat sosok leluhur iblis. Itulah mengapa aku bisa maju 3 tingkat berturut-turut. Pagoda Roh Suci memungkinkan Anda melihat sosok leluhur iblis. Ya, aku hanya melihat salah satu tangan leluhur iblis. Dan salah satu senjatanya, namanya adalah pedang lengan merah gerimis senja. Pedang lengan merah gerimis senja. Senjata dewa ini sudah hilang sejak kematian leluhur iblis. Tapi Tuan Pagoda memberitahuku bahwa senjata inilah. Adegan macam apa itu ketika leluhur iblis bergerak? Sejujurnya, aku tidak mengerti apa yang kulihat. Aku hanya melihat lusinan abadi sejati. Dari klan iblis sekte abadi dan penjaga batas. Mengelilingi leluhur iblis. Puluhan orang di alam abadi sejati.
Semua datang untuk mengepung leluhur iblis. Bagaimana itu bisa terjadi? Menurut rumor, saat leluhur iblis sedang menempa pagoda roh suci, dia dihianati oleh anggota klan iblis dan mati karena serangan mendadak. Sekte abadi saya juga memiliki rumor ini. Tapi apa yang kulihat saat itu persis seperti itu. Ini benar-benar rahasia yang menggemparkan dunia. Yindu, jangan beritahu siapapun tentang ini mulai sekarang. Tidak benar. Hanya satu pedang itu. Hanya satu ayunan. Semuanya terbelah menjadi dua. Termasuk matahari di langit. Apa maksudmu? Tuan Pagoda memberitahuku. Ini disebut Red Bus Ethereal Slash. Aku juga tidak bisa The memahaminya. film was translated Dasar tidak berguna. and narrated Kau by bahkan M. tidak bisa mengerti ini. Langit dan bumi bisa menjadi saksi. Siapa yang mungkin bisa memahami itu? Jika aku bisa memahaminya, bukankah aku akan tak terkalahkan di bawah langit? Apakah aku masih perlu takut padamu? Apakah kau berencana membalas dendam padaku nanti? Aku tidak akan berani. Aku tahu persis itulah yang kau pikirkan. Aku tidak akan. Cukup, Liu Xia. Selalu Anda yang menindas Yindu. Bagaimana mungkin Yindu berani membalas Anda? Sebaiknya begitu. Ini adalah pedang pribadi leluhur iblis. Tetua Ditye menghabiskan beberapa dekade, barulah menemukannya berdasarkan catatan kuno. Aku ingin tahu apa yang Tetua Dityan lakukan dengan mengumpulkan barang-barang leluhur iblis. Itu bukanlah sesuatu yang perlu kamu ketahui. Pedang lengan merah gerimis senja ini, ketika dipegang oleh leluhur iblis, adalah senjata dewa yang tak tertandingi. Dipegang di tanganmu atau tanganku, itu kurang tangguh daripada bertarung dengan tangan kosong. Pedang ini hanya dipinjamkan sementara kepadamu untuk digunakan. Menggunakan pedang pribadi leluhur iblis untuk membunuh penerus leluhur iblis. Cukup menarik, kalau dipikir-pikir. Pedang lengan merah gerimis senja. Ya, pedang ini. Leluhur iblis menggunakan kekuatan spiritual dari kitab kesedihan agung untuk memeliharanya selama beberapa ratus tahun. Itu sudah menjalin hubungan dengan kekuatan spiritual itu. Tubuhku terasa aneh. Keluarlah. Kau adalah seseorang di alam abadi bumi. Pedang ini hanyalah sebuah piala. Bolehkah aku bertanya siapa dirimu? Sekte abadi. Yang mulia daun maple. Aku tidak ingat pernah menyinggungmu. Aku membunuhmu bukan karena kamu menyinggungku. Kalau begitu kau datang lagi untuk pagoda roh suci. Ya, Seperti yang kuduga. Sebenarnya aku selalu penasaran. Mengapa kau begitu yakin bahwa aku akan tertarik oleh pedang lengan merah gerimis senja? anggap saja itu permintaan terakhirmu. Karena kamu adalah guru pagoda roh suci. Dan karena kamu juga mengolah kitab suci kesedihan agung Yin Yang dan langit dan bumi bersaing. Metode kultivasi leluhur iblis ini. Hanya karena ini. Kamu telah berkultivasi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kamu mungkin tidak tahu. Ketika senjata diberi nutrisi oleh kekuatan spiritual yang sama, ia akan tertarik pada kekuatan itu. Jadi begitu. Karena kamu sudah tahu alasannya. Maka bersiaplah untuk mati. Yindu. Perbedaan antara kamu dan aku seperti antara awan dan lumpur. Tahap Mahayana. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kamu berhasil melakukan itu? Bagiku, menyelesaikan terobosan alam di bawah tekanan hanyalah bakat yang tidak berarti. Apel, kamu benar-benar menggambarkan peningkatan alam sebagai tidak penting. Mungkin mengatakan ini menyakitimu. Tapi bagiku, itu benar-benar tidak berarti. The film was Yindu dengan kultivasimu translated saat ini. and narrated by M Media. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa menggunakan pedang pribadi leluhur iblis? Apakah kau sangat terkejut? Bukankah ini hal yang sangat normal? Bahkan jika kamu mendapatkan pedang ini, apa gunanya? Pedang ini di tangan leluhur iblis bisa menjadi senjata dewa yang tak tertandingi. Kau salah. Mengapa?
Karena aku sangat jelas tentang kekuatannya. Mustahil pedang hanyalah pedang. Itu tidak pernah memiliki kekuatan apapun. Kalau begitu sebaiknya kau perhatikan baik-baik. Mengapa aku tidak bisa mengerahkan kekuatan spiritualku? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Karena manifestasinya. Potongan langit dan bumi ini telah terputus. Itulah mengapa kau bahkan tidak bisa mengerahkan sedikit pun kekuatan spiritual. Hanya senjata belaka. Mana mungkin ia mampu memutus kekuatan spiritual langit dan bumi? Hal yang tak berwujud seperti itu. Hal-hal yang nyata, hal-hal yang tidak nyata. Untuk pedang lengan merah gerimis senja, apa yang diputusnya seharusnya adalah potongan langit dan bumi ini. Adapun hanya kekuatan spiritual langit dan bumi. Bagaimana mungkin itu tidak memutuskannya? Apa nama jurus ini? Debu merah. Tebasan eterial. Aku akan mengejarnya. Kau urus Yindu. Yindu, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Syukurlah Anda tidak terluka. Sayang sekali. Pedang lengan merah gerimis senja dicuri. Kalau tidak, jika itu ada di tanganku, aku pasti akan bisa membunuh seseorang di alam abadi bumi. Syukurlah lawan hanya berniat mencuri pedang tersebut. Jika tidak Anda pasti sudah lama binasa. Aku ingin tahu, apakah Liu Xia bisa mengambil kembali pedang itu? Karena lawan berani muncul. Saya khawatir tidak akan mudah untuk mengambilnya kembali. Memang aku merasa dia selama ini bersembunyi di balik bayangan, menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. Satu gerakan mulus menyerang mencuri pedang, lalu melukai. Ini benar-benar mencengangkan. Rasanya seperti seorang pembunuh yang tak tertandingi. Itu terlalu cepat, bahkan aku tidak sempat bereaksi. Mengapa kamu keluar malam ini tanpa memberitahu kami? Baiklah, jangan marah. Bagaimana kalau kita pulang dan menunggu Liu Xia? Pergi. Ayo pergi. Kembali. Liu Xia siapa sebenarnya yang memukulmu sampai seperti ini? Ditian. Dia sudah memasuki alam abadi darat. Ditian. Ditya. Tebasan ethereal debu merak. Setelah aku melangkah ke alam Dewa Tanah, aku memperoleh kitab suci kesedihan Agung Yin Yang dan langit dan bumi bersaing, dan pedang lengan merah gerimis senja. Tetapi dua teknik pedang yang digunakan oleh leluhur iblis. Tebasan ethereal debu merak. Bulan terang menerangi bayangan jernih. Aku belum pernah berhasil menemukan. Pergi. Bawa kembali Hindu. Ya. Cederanya sangat parah. Dia mungkin tidak akan bisa bertarung untuk sementara waktu. Aku akan pergi dan memikirkan solusinya. Indo, apakah kau meminta bantuan pada orang tua ini? Tuan Pagoda, apakah Anda punya solusi? Tentu saja aku Tuan Pagoda punya solusi. Pil pemulihan. Setelah dia meminum ini, aku jamin gadis itu akan penuh dengan semangat dan vitalitas. Berikan padaku dengan cepat. Tuan Pagoda, mengapa ini langsung memengaruhiku? Aku lupa. Tidak peduli pil jenis apa yang kuberikan padamu. Itu harus langsung masuk ke tubuhmu. Dasar penipu tua. Aku semakin tua. Aku benar-benar minta maaf, maafkan aku. Yendu, apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Satu pikiran muncul, dan langit serta bumi berubah. Yendu, kamu telah maju ke alam abadi bumi. Aku merasa tubuhku dipenuhi energi spiritual. Aku hampir meledak. Sekarang, selama kamu bergerak, kamu pasti akan memiliki kekuatan alam abadi bumi. Ya, Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Tusukan bayangan bukanlah lawan yang mudah dihadapi.
Tusukan bayangan komandan pengawal jubah hitam ketika aku berada di sekte abadi. Aku sudah mendengar reputasinya yang hebat. Ini adalah seorang pembunuh yang tak tertandingi. Tusukan bayangan sangat rendah hati ketika dia berada di klan iblis sebelumnya. Tetapi kemampuannya dalam menangani tugas sangat kuat. Raja iblis sebelumnya sangat mengandalkannya. Dia pernah mencoba membunuh pemimpin sekte abadi kami. Meskipun dia gagal, dia berhasil melarikan diri. Kamu harus tahu bahwa pemimpin sekte abadi kami adalah ahli alam abadi sejati. Dia mahir melarikan diri. Dia mahir dalam pembunuhan. Lawan seperti ini bersembunyi dalam kegelapan dan menantang kita. Sungguh membuat kami sulit beristirahat dan makan dengan tenang. Kuncinya adalah waktu yang dia pilih terlalu sempurna. Seorang master tak tertandingi seperti ini. Jika serangannya meleset, dia bisa melarikan diri sejauh 1000 li. Tetapi jika kita gagal menjatuhkannya dalam satu pukulan, kita akan musnah Film was sepenuhnya. translated Kita harus and mengubah yang narrated pasif by M Media. menjadi yang aktif. Dua aura alam abadi bumi. Salah satunya milik Wei Jinghong Saintes Sekte Abadi. Yang lainnya secara mengejutkan adalah milik Yindu. Yindu benar-benar maju ke alam abadi bumi. Masalah, kita harus memanfaatkan cedera parah Liu Xia dan melenyapkan mereka. Jika tidak, hanya Tuan Ditian yang akan mampu menanganinya. Itu salah. Liu Xia saat ini terluka. Aku akan pergi dan menemuinya. Teknik gerakan yang cepat sekali. Aku mengamati baut aura di sekitarnya sangat mendalam. Terutama kilatan gerakan terakhir itu. Teknik gerakannya sangat lincah. Dalam ketergesaan, aku tidak yakin bisa mengejarnya. Tusukan bayangan adalah komandan pengawal jubah hitam. Teknik bayangan yang dia kembangkan memiliki kemampuan ilahi untuk memperdalam bayangan. Teknik gerakannya sangat cepat. Oleh karena itu, kita harus mencari cara untuk menjebaknya. Kalau tidak, jika dia ingin lari, tidak satupun dari kita bertiga yang bisa menghentikannya. Aku sudah lama menunggumu. Tunggu aku. Hanya kalian berdua junior. Atau putri iblis yang terluka parah. Wei Jinghong sungguh memalukan, kamu masih menjadi saintes sekte abadi. Jatuh ke dalam siasat kami untuk memancing harimau keluar dari sarangnya. Terlalu banyak omong kosong. Apakah kamu pikir dengan trik kecilmu itu, kamu bisa melukai Liu Xia? Mengapa tidak? Liu Xia yang sekarang. Apalagi yang bisa dia lakukan? Yindu, saat ini jangan sampai terprovokasi oleh kata-kata tusukan bayangan. Dia mencoba segala cara untuk memprovokasi kita. Dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Wei Jinghong saintes sekte abadi. Sekarang tampaknya tidak berbeda dari para aktor itu. Dia juga menikmati romansa antara pria dan wanita. Kamu tidak membawa cakram rahasia langit. Gagal. Namun, aku masih bisa membunuh kalian semua. Kau berani bergerak. Film was Kamu tidak translated membawa cakram and rahasia langit. narrated by Aku M membawanya. Media. Bagaimana cakram rahasia langit bisa ada di tanganmu? Kalau begitu kami harus berterima kasih banyak padamu. Apakah kamu lupa yang mulia daun maple jatuh di tangan siapa? Mustahil. Jika kalian berdua telah menggunakan cakram rahasia langit, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tusukan bayangan. Apakah kau melupakanku? Liu Xia, Seberapa besar kau meremehkanku? kau jatuh ke dalam perangkap. Jadi tenang saja dan lanjutkan perjalananmu. Kau ingin membunuhku. Apakah kau memenuhi syarat? Raja pembunuh. Mati karena pengepungan. Juga bisa dianggap mati dengan kematian yang layak.
Melapor kepada Tetua Agung, lentera jiwa tusukan bayangan telah padam. Apa yang kau katakan? Lentera jiwa tusukan bayangan padam, dia telah binasa. Penjaga batas. Kau berani menghentikanku. Diam. Kembalilah. Mereka dari alam abadi sejati. Dilarang memasuki dunia fana. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh penjaga batas. Kalau begitu itu tergantung apakah kau memiliki kekuatan untuk menegakkan aturan ini. Seseorang telah bentrok dengan penjaga batas. Itu pasti Ditian. Aku merasakan aura di sini. Ini pasti kitab suci kesedihan agung dan langit dan bumi bersaing. Bagaimana Ditian bisa mengetahui teknik kultivasi ini? Tidak ada kesalahan. Ini memang langit dan bumi bersaing. Aura dari kitab suci kesedihan agung Yin Yang. Selain itu ini sangat mendalam. Ini pasti telah dikultivasi selama 100 tahun. Jika itu benar-benar terjadi, maka rencana Tetua Agung Klan Iblis ini benar-benar tak terduga. Tampaknya ambisi Ditian jelas tidak terbatas hanya pada posisi Raja Iblis. Kekuatan penjaga batas memang pantas. Namun, kalian para penjaga batas tetap tidak bisa mengubah fakta bahwa kalian semua hanyalah anjing penjaga. Aku pergi. Tetua He, Anda terluka. Jangan membuat keributan. Bantu aku kembali. Sebuah fragmen langit dan bumi. Batas ekstrem yang dapat ditanggungnya adalah alam abadi sejati tanam. Aku telah mencari melalui semua jejak leluhur iblis. Dan rasanya seolah-olah dia bukan milik dunia ini. Ki Putra Dewa Penjaga Batas, kedatanganmu yang tiba-tiba. Apa alasannya? Tetua penjaga terluka parah. Tetua Agung mengirimku ke sini untuk memberimu beberapa informasi. Tetua Penjaga Batas Hejang terluka parah. Ditian secara mengejutkan kuat. Bahkan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Selain itu, Tetua He Sen berkata bahwa satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan Ditian adalah Hindu. Aku. Ya, Meskipun aku selalu sangat percaya diri pada diriku sendiri, tetapi mengapa begitu? karena kamu adalah yang terpilih surga. Protagonis era. Apa maksudmu? Di dalam fragmen langit dan bumi. Di setiap era, satu orang akan lahir. Yang terpilih surga. Protagonis era. Kamu adalah yang terpilih surga. Protagonis era. Lalu menurutmu, protagonis dari era sebelumnya adalah leluhur iblis dari ribuan tahun yang lalu? Tidak. Itu adalah milik sek abadimu. Ketua sekte generasi ke-14, Dawi Sanfeng. Bagaimana mungkin? Bagaimana itu mungkin? Mengapa Dawei Sanfeng, protagonis era? Di era itu, tidak peduli bagaimana orang mengevaluasinya, leluhur iblis bahkan lebih seperti protagonis era itu, kan? Itu benar. Leluhur iblis pada saat itu tidak tertandingi di dunia. Tidak peduli apa yang kamu katakan tentang Taoist Sanfeng, dia seharusnya tertutupi oleh aura leluhur iblis kan? Karena leluhur iblis bukan berasal dari dunia ini. Apa maksudmu? Apa The maksudmu? film was Ketika leluhur translated iblis and sedang melawan musuh yang narrated by kuat, M. Media. selama pertempuran, menggabungkan kekuatan mereka berdua, mereka menghancurkan ruang, dan secara tidak sengaja jatuh ke alam ini. Bagaimana itu mungkin? Ini terlalu luar biasa bukan? Pantas saja, leluhur iblis sangat kuat. Saat dia muncul, dia tidak pernah memiliki sedikit pun jejak kelemahan. Lalu, mengapa leluhur iblis tidak kembali? Mengapa bersikeras tinggal di tanah ini? Memimpin klan iblis, berperang melawan sekte abadi, dan bahkan menyebabkan kejatuhannya sendiri. Karena pada saat itu dia tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali. Mengapa? Leluhur iblis hanya menghancurkan ruang dengan menggabungkan kekuatan dua orang dan jatuh ke alam ini. Terlebih lagi, yang jatuh ke alam ini hanyalah leluhur iblis itu sendiri. Oleh karena itu, dia tidak bisa kembali. Karena dia tidak bisa kembali. Dia menyatukan klan iblis dan hampir menghancurkan sekte abadi. Anda bisa mengatakan bahwa Leluhur iblis, semangat yang luar biasa. Anjing penjaga. Leluhur iblis pernah menerobos masuk ke inti gerbang gunung penjaga batas sendirian dan pernah menyebut penjaga batas. Sebagai anjing penjaga, apakah leluhur iblis memanggilmu begitu?
Ya, Mengapa leluhur iblis mengatakan itu? karena di alam ini ada ruang yang terhubung dengan yang tidak diketahui. Ruang. Kami penjaga batas untuk menjaga keseimbangan. Menyegel area itu. Bukankah itu cukup mulia? Lalu mengapa dia masih menilai kalian sebagai anjing penjaga? Karena leluhur iblis berpikir pada saat itu bahwa area itu adalah tanah airnya. Dan dia menerobos masuk setelah menyadari bukan. Leluhur iblis percaya penjaga batas mencekik potensi ruang itu. Seperti anjing penjaga yang kejam, menolak semua keberadaan yang tidak diketahui. Sulit untuk menilai. Leluhur iblis cukup kuat dan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mendekati yang tidak diketahui. Namun alam kita tidak cukup kuat ketika kita tidak yakin apakah pihak lain adalah teman atau musuh. Menjaga The stabilitas film was dan menghindari translated kontak adalah and pendekatan terbaik. narrated by M Media. Karena kamu adalah jawaban yang dilahirkan oleh era ini. Yang terpilih surga, protagonis era. Jika kamu ingin mengalahkan Bitian, hanya kamu. Ketika kamu mengatakan itu, aku benar-benar merasakan banyak tekanan. Aku sudah menyampaikan pesanku. Kalau begitu aku akan pamit dulu. Mencapai tingkat yang sama seperti di Tian. Jika tidak, kita hanya akan mencari mati. Melapor kepada Tetua Agung. Berita telah tiba. Dari dalam pengawal jubah hitam, Hesyang dari penjaga batas terluka parah. Sebarkan berita keluar dunia bahwa aku akan turun ke alam fana dalam 3 hari. Bunuh Tuan Pagoda Roh Suci, Yindu, dan merebut kembali benda suci klanku. Jika ada yang berani menghalangiku, bunuh. Ya, Bibi Hua, mengapa kamu di sini? Nona, ikutlah denganku. Ikuti aku kembali ke Sekte Abadi. Tapi apakah ada masalah mendesak yang terjadi di Sekte Abadi? Nona, berita telah datang dari dunia luar. Ketua Heijang dari penjaga batas. Setelah pertempuran dengan Ditian, terluka parah. Ditian selanjutnya telah merilis pesan yang menyatakan bahwa 3 hari dari sekarang, dia akan turun ke alam fana, membunuh Tuan Pagoda Roh Suci, Yindu, dan merebut kembali Pagoda Roh Suci. Bibi Hua, aku sama sekali tidak akan kembali bersamamu sekarang. Jing Hong, kamu dan Bibi Hua harus kembali dulu. Liu Xia, kamu juga harus pergi. Yindu, Jing Hong dan aku telah menemanimu sejak lama. Kami berharap dapat menemanimu lebih lama lagi di masa depan. Sekarang, kau ingin kami pergi. Ini sama saja dengan melukai hati kami. Aku tahu niat kalian berdua. Tapi kali ini, berbeda dari semua waktu sebelumnya. Aku sama sekali tidak ingin salah satu dari kalian berdua terluka. Apakah kau memperlakukan Jing Hong dan aku sebagai wanita lemah yang hanya bisa menangis? Kau harus tahu bahwa saat itu Jing Hong dan aku melindungimu bersama. Yindu, berhenti mencoba membujukku. Aku sama sekali tidak akan, pada saat ini, meninggalkanmu dan kembali ke Sekte Abadi. Nona, kultivasi di Tian. Bahkan jika itu adalah alam abadi sejati, adalah puncak mutlak. Anda hanya berada di tingkat kultivasi abadi bumi. Hanya 1 jari kelingking di Tian saja. Sudah cukup untuk menghancurkan kalian semua sampai mati. Nona, ini sama saja dengan mencari bencana. Kamu harus pergi. The film was Bibi Hua, translated and kamu tidak perlu narrated mengatakan by M apa-apa Media. untuk menghadapi Ditian. Juga tidak mungkin. Yindu, inilah yang persis kuinginkan. Langkah demi langkah, untuk menanamkan rasa takut dalam dirimu, sehingga di setiap saat berikutnya, kau hidup dalam ketakutan. Namun tidak berdaya untuk melawan. Kau hanya bisa menonton tanpa daya. Tetua Agung telah menetapkan. Putri Liu Xia, jika kau bersedia menyerah, kami dapat menjamin keselamatanmu. Kembali dan beritahu Ditian, agar tidak tenggelam dalam angan-angan. Yindu, jika kau secara sukarela menyerahkan Pagoda Roh Suci, Tetua Agung dapat menjamin Rui Jinghong dan Liu Xia akan tetap sama sekali tidak terluka. Trik kecilmu untuk menabur perselisihan. Itu hanya akan membuat kita menjadi bahan tertawaan. Rui Jinghong, jika kau mundur sekarang, Tetua Agung dapat berjanji 1000 tahun untuk tidak terlibat dalam pertempuran dengan Sekte Abadi. Biarkan Ditian pergi mencari ketua Sekte Abadi dan mengucapkan kata-kata ini. Ditian ini benar-benar cukup tercela. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, dia masih The berpikir film was tentang cara translated menabur perselisihan and di antara narrated kita. by M Media. Dia saat ini mengganggu kondisi pikiran kita, mencegah kita berkultivasi dengan damai, apalagi menerobos. Dengan metode terampilnya, tampaknya pemahaman Ditian tentang sifat manusia juga cukup memadai. Apa? Ditian sudah berangkat dari markas klan iblis. Bagaimana dia begitu cepat? Bukankah seharusnya memakan waktu 3 hari? Hari ini baru hari kedua. Ditian bergerak sangat lambat. Dia pertama kali pergi ke gerbang gunung Sekte Abadi. Ketua Sekte Abadi dipaksa melawannya. Selama pertarungan, cuaca berubah drastis.
dan angin serta awan bergejolak itu hanya berlangsung selama sebatang dupa pendek lamanya, dan kemudian kembali tenang. Pada akhirnya, Sekte Abadi mengumumkan penutupan gerbang bulu mereka selama setahun. Ketua Sekte Abadi sebenarnya dikalahkan dalam rentang waktu singkat sebatang dupa. Kekuatan Ditian tak terukur. Lukamu belum sembuh. Namun kau masih berani keluar dan menghentikan. Ditian. Jangka waktu 3 hari belum tiba. Aku tahu. Aku hanya ingin berjalan langkah demi langkah menuju halaman kecil itu. Untuk membiarkan orang-orang di halaman kecil itu dengan ketakutan di hati mereka mati perlahan. Ditian. Kau adalah ahli alam abadi sejati. Dunia sekolah ini penuh dengan manusia fana. Mereka bahkan tidak bisa menahan sedikit pun auramu. Apakah kau benar-benar ingin mengabaikan nyawa jutaan manusia fana ini? Apakah itu kehidupan? Manusia fana bagiku seperti semut. Aku tidak akan sengaja membunuh mereka, asalkan mereka tidak menghalangi jalanku. Geishang, kau harus pergi ke dalam halaman kecil itu dan The film membujuk was ketiga orang itu translated and narrated untuk keluar by dan N. menerima Media. kematian mereka. Ditian. Hentikan. Kau seharusnya tahu bahwa Indo adalah pembawa mandat langit. Protagonis era ini. Dia tidak akan mudah tumbang. Protagonis era. Orang mandat langit. Aku Ditian. Berdiri di atas mandat langit. Aku akan membuat mereka keluar dari halaman kecil itu dan mencegahmu bertarung di dunia sekuler. Aku akan memberi mereka pilihan tempat pemakaman mereka sendiri. Besaksian. Aku akan berada di sana tepat waktu. Bagus. Aura protagonis. Sang mandat langit. Aku Ditian. Harus melampaui protagonis. Ketua Haisang, Aku khawatir kalian semua tidak bisa tinggal di dunia fana. Ditian menekan dengan keras langkah demi langkah. Jika kau tidak meninggalkan dunia fana, dia akan di dunia fana langsung mengambil tindakan. Pada saat itu, manusia fana di dunia fana akan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Ditian sebenarnya menggunakan dunia fana untuk mengancam kita. Tetua Hexiang, mohon yakinlah. Aku sendiri lahir di dunia fana. Aku sama sekali tidak akan membiarkan Ditian bertindak di dunia fana. Tetapi jika kita meninggalkan dunia fana, kemana lagi kita bisa pergi? Tetua Hexiang, apakah kamu punya saran yang bagus? Tanah lama Hanlian. Besok siang adalah batas waktu terakhir yang diberikan oleh Ditian. Besok siang. The film was Tanah lama translated Hanlian. and narrated by N. Media. Yindu dan dua orang lainnya sedang mencari mati. Besaksian. Aku pasti akan mengambil kepala mereka. Ditian, mengapa kau begitu terobsesi dengan membunuh Hindu? Mungkinkah hanya demi pagoda roh suci? Menurut rumor, dahulu ketika leluhur iblis menghabiskan kekuatan seluruh klannya saat menempa pagoda roh suci, menyebabkan klan iblis menanggung murka langit dan kebencian manusia. Leluhur iblis dikhianati oleh klan iblis dan binasa. Apakah kau pikir betapa bodohnya ini? Apa maksudmu? Geishang, berhenti berpura-pura bingung. Saat mengepung leluhur iblis saat itu, kalian para penjaga batas memiliki beberapa ahli alam abadi sejati yang berpartisipasi dalam pertempuran. Ditian, hal-hal dari ribuan tahun yang lalu mengejar mereka sekarang sama sekali tidak ada artinya. Tidak berarti serangga musim panas tidak bisa membahas pagoda roh suci. Bagi klan iblis, hanya memiliki makna simbolis. Jika aku ingin mendapatkannya dalam 100 tahun ini, aku pasti sudah mendapatkannya sejak lama. Kalau begitu, apakah kamu tahu mengapa aku harus mendapatkannya sekarang? Mengapa? Kamu bilang leluhur iblis saat itu sudah tak terkalahkan di seluruh dunia.
Mengapa dia masih mengerahkan kekuatan seluruh klannya untuk menempa pagoda roh suci? Mungkinkah untuk meningkatkan kekuatan tempur? Orang macam apa leluhur iblis itu? Bagaimana mungkin dia adalah seseorang yang bisa ditebak oleh orang seolah kau dan aku? Oleh karena itu, leluhur iblis berkata, kalian kelompok penjaga batas. Hanyalah sekelompok anjing penjaga yang bahkan tidak berani berpikir. Mungkin leluhur iblis bukan orang dari dunia ini. Bagaimana kau tahu? Karena aku telah mencari hampir segala sesuatu tentang leluhur iblis. Namun aku tidak pernah menemukan bagaimana dia menjadi begitu kuat. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Saat dia muncul, dia sangat kuat. Oleh karena itu, kau ingin menjadi seseorang seperti leluhur iblis. Aku tidak bisa menjadi orang seperti itu, karena dunia ini memiliki batasan. Aku sudah mencapai batas dunia ini. Apa yang membatasiku sekarang? Bukan diriku sendiri, tetapi langit ini The sendiri. film was translated and Kau perlu narrated by M Media. Menemukan tanah asal leluhur iblis? Tuan Pagoda, sebenarnya ada sesuatu yang selalu membuatku sangat penasaran. Apa itu? Leluhur iblis menciptakanmu. Apa tujuannya? Aku juga tidak tahu. Ngomong-ngomong, tujuan leluhur iblis menciptakanmu seharusnya untuk pertempuran. Tapi, mengapa ketika aku bertarung setiap saat, kamu sepertinya hanya bisa memberiku kemampuan penyembuhan diri? Kau bocah kecil. Apakah kau mempertanyakan kemampuanku terhadapmu? Tidak. Tuan Pagoda, aku tidak meragukanmu. Aku hanya merasa bahwa aku belum memanfaatkanku sepenuhnya. Benar. Aku selalu memanggilmu Tuan Pagoda. Siapa nama lengkapmu? Nama resmiku Pagoda Pemecah Dunia. Pagoda Pemecah Dunia. Bukankah seharusnya disebut Pagoda Roh Suci? Pagoda Roh Suci adalah sebutan orang luar untukku. Saat leluhur iblis menciptakanku dan membawaku keluar, dia menganugerahiku sebuah nama yang disebut Pagoda Pemecah Dunia. Lalu mengapa leluhur iblis memanggilmu begitu? Pagoda Pemecah Dunia, seperti namanya. Selama kau bisa memberiku energi spiritual yang cukup, yang dimasukkan ke dalam tubuhku, aku bisa membantumu melampaui dan melayan, dan membawamu menembus ke dunia lain dengan bebas, melintasi. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Hei, apakah kau bertanya padaku? Bisakah kemampuanmu mencapai itu? Ya, mereka yang berkultivasi ke alam seperti milikku sudah bisa merasakan bahwa dunia ini tidak cukup kuat. Oleh karena itu, di dalam dunia ini, tidak peduli seberapa banyak seseorang berkultivasi, seseorang tidak dapat menembus, melampaui alam abadi sejati. Lalu apa hubungannya itu dengan keinginan untuk membunuh Hindu? Apa hubungannya? Karena Hindu membangunkan pagoda roh suci. Aku tidak percaya itu. Leluhur iblis menciptakan pagoda roh suci hanyalah untuk memiliki satu lagi artefak dewa yang bisa diabaikan. Dia menciptakan pagoda roh suci pasti untuk bisa kembali ke tanah airnya. Sayang sekali, pagoda roh suci berada di klan iblis selama ribuan tahun, tidak pernah terbangun. Namun, itu dibangunkan oleh Hindu. Maka pagoda roh suci sekarang pasti akan bisa membantuku pergi ke dunia leluhur iblis. Kau benar-benar orang gila. Berjalan di ujung jalan, kamu jelas bisa melihat jalan di depan. Tetapi karena batasan, kamu tidak bisa mengangkat kakimu. Perasaan ini memang bisa membuat seseorang gila. Leluhur iblis, mengapa kamu melemparkan pagoda roh suci The ke film was dunia ini? translated and narrated by M Media. Mungkinkah kamu ingin memberikan dunia ini orang-orang yang ingin maju sebuah kesempatan? Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan Dityan dan mengakhirinya. The film was translated and narrated by M Media.
Aku ingin tahu apakah setelah pertempuran ini, tempat ini masih akan ada. Kau adalah mandat langit. Protagonis era ini. Aku percaya padamu. Aku tidak akan kalah. Baguslah kau memiliki kepercayaan diri. Kami para penjaga batas hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Ditian belum tiba. Ditian. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Pertarungan kita akan berakhir dalam sekejap. Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Yindu, Yindu, bagaimana kabarmu? Yindu, Yindu, bahwa kamu bisa menahan satu gerakan dariku. Sudah cukup bagimu untuk dibanggakan. Aku tidak hanya akan menahan semua teknikmu hari ini, aku juga akan mengalahkanmu. energi spiritual Ditian terlalu mencengangkan. Jauh melampaui Yindu. Memang energi spiritual yang terakumulasi selama 100 tahun tidak bisa diremehkan. Translated and narrated by M Media. Yindu. 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 Anak ini terluka sangat parah. Jika dia tidak menerima pernapasan buatan, dia akan cepat mati. Kau siapa? Siapa aku? Itu tidak penting. Yang penting adalah dia mengenaliku. Tuan Pagoda, bagaimana kau bisa keluar? Kau sudah sekarang di alam abadi sejati. Tentu saja aku bisa keluar. Berhenti berpura-pura nak. Kau Penipu tua. Kau sudah menipuku berkali-kali. Kau berani memanggilku penipu tua. Baru saja kalian berdua sama-sama melihatnya kan. Dia berpura-pura. Dia sengaja ingin memanfaatkan kalian berdua. Bagus. Yindu, Penipu tua, lihat, aku akan menghadapimu. Kau berani lari. kau mau kemana? Sakit. Aku salah. Salah.